Hidup ini terasa indahnya andai kau ada di sini bersamaku berbagi rasa. Ya, aku terima dirimu jadi teman hidupku. Selama ini kan aku memang main film, kan memang perannya jadi supporting cast gitu. Oh, oke. Dan selalu jadi peran ibu susah, peran tertindas, gitu, ibu kampung, gitu kan, jadi perempuan jalanan, gitu, yo segala macam lah. Dari kecil tuh aku tuh sama ayah ibuku tuh dipaksa dan untuk belajar piano. Yang aku sebel banget saat itu, tapi sekarang aku merasakan manfaatnya. Jadi dulu itu ayahku itu yang membentuk Warna. Namanya dulu second generation. Oke. Gitu, terdiri dari Dea, Sarwana, Joy Tobing sama Yunas dulu. Oh, Joy Tobing. Iya, karena juara-juaranya ini juara perempuan 1-2-nya tuh Dea sama siapa namanya? Joy. Juara 1-2-nya tuh Yunas sama Sarwana. Waktu itu kami tuh keluar terbantukan oleh Krismon, Warna, ME, Sheila on Seven, itu termasuk yang terbantukan banget. Dan Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Yes, halo Sobat Mantap, jumpa lagi dengan saya Mas Rere, nggak kuku au di Podcast Fix Mantap. Ya, di Media Tata Logam. Nah, kalau kemarin saya ditemanin yang ganteng-ganteng, yang lucu-lucu, hari ini saya ditemanin yang cantik-cantik, yang ayu-ayu. Siapa dia? Halo, hai, aku Nina Tamam, nggak kuku au. Eka juga masih lucu nih. Masih lucu. Oh, kamu jadi cantik, ayu, lucu. Maunya semua ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Rambut udah gak keribu lagi ya, Bu. Yolo. Udah tobat. Iya. Aku dulu tuh kenal dia tuh rambut masih segede gini ya, Bu ya. Cantik banget ya. Apa kabar sih, Re? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali dan jadi karena kegiatannya apa aja sekarang? Podcast ini dong. Iya. Jadi selama ini podcastnya kembali gue yang ini ya. Dasar. Ya, jadi aku senang banget karena dengan adanya podcast ini aku jadi bisa ketemu sama teman-teman lama gitu bener. Ya. Dan tahu sendiri kayak Nina Tamam ini sibuknya kayak apa. Biasa aja. Semua bidang dijalanin. Grup musik aja ada berapa sekarang? Grup vokal. Ya, grup vokal ada 2. Ada 1 5 wanita, 1 Warna. Sibuk ya, Bu ya. Alhamdulillah gitu kan, namanya juga berkarya ya. Jadi kalau berkarya harus terus gitu ya. Nah, sekarang lagi sibuk apa? Sekarang ini nih lagi sibuk sama Warna mau keluarin single baru. Insya Allah nanti setelah Lebaran keluar. Terus setelah Lebaran itu kan Maret kan Lebaran. April, Insya Allah April ya. Kalau nggak April, Mei. Ntar kesini ya, rame-rame ya. Bener ya. April ya. Asik. Oke. Bener ya, produser ya. Siap. Nah, terus insya Allah minggu depan syuting film layar lebar gitu. Oke, main film juga. Selama ini kan aku memang main film, cuman memang perannya jadi supporting cast gitu. Oke. Dan selalu jadi peran ibu susah. Muka marah ya nih. Tapi dari situ justru rezekinya lebih banyak. Oh, jadi ibu kampung. Orang tertindas, gitu, ibu kampung, gitu kan, jadi perempuan jalanan, teraniaya, gitu, yo segala macam lah. Udah pernah semua dilakonin. Udah, silakan. Itu sinetron atau film? Film layar lebar. Oh, film ya, berarti gue kudet ya. Yang sekarang ini jadi ibunya. Jadi ibu orang susah juga. Orang susah. Itu layar lebar atau untuk layar lebar? Insya Allah layar lebar. Oh gitu. Jadi ini untuk film yang ke berapa? Ke 3.200 enggak deh. Gue nggak tahu. Banyak banget. Oke. Aku juga nggak keep track. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong, kamu kan namamu mulai dikenal masyarakat Indonesia dengan luas ini sejak kemunculan kamu di Warna. Bener ya? Bener ya? Itu tahun berapa? Jadi kalau terkenalnya banget, maksudnya dikenal sama masyarakat luas itu sejak Warna. Tapi sebelumnya aku tuh udah jadi presenternya Ekspresi. Oh, di Ekspresi itu kamu dulu.
Jadi dulu di Oke. Indonesia tuh ada dulu. Zaman ini ya, zaman kinyis-kinyis ya Bu Iya. ya. Itu ada acara Ekspresi tahu di gue. Indosiar, Usia berapa itu? kuliah semester Oh, masih awal, kuliah, oke. masih 19 18 gitulah Oke. gitu. Nah, terus pada saat yang bersamaan itu tuh ayahku tuh bikin warna. Terus jadi selalu jadwalnya tuh kayak hampir selalu bentrok, hampir selalu nggak selalu tapi hampir selalu bentrok. Sampai akhirnya ketika ada perpanjangan kontrak dari pihak Indosiar, aku bilang aduh aku nggak deh gitu karena aku mau fokus di warna gitu. Produserku tuh sampai lah gila lo ya gitu ini Padahal kan ini acaranya lagi rame gitu ya. betul, acara itu lagi happening banget. Presenternya Tamara Geraldine. Dulu tuh partner aku itu David Kalik sama Ivan. Ivan tuh sekarang udah pindah ke Amerika di VOA. Terus Cindy Fatika gitu kan. Iya, gitu kan. Ekspresi gue tahu sih. Nah, jadi ada Muza Pramita, ada almarhum Rina Gunawan segala macam. Oh, itu salah satunya kamu. Jadi Iya. sebetulnya orang udah tahu kamu ya. Soalnya udah tahu tapi masih awal gitu tuh, nggak masih kayak belum ada setahun gitu kan. Terus akhirnya karena warna pada saat yang bersamaan juga harus latihan terus, perform di Jack Jazz. Kok dulu belum ada Java Jazz, ada Oh Jack iya, Jazz, dulu Jack Jazz ya. kan? Jadi latihan terus sampai produser gue gini, lo niat nggak sih jadi jadi Presenter. presenter? Niat, cuman gue lebih niat jadi penyanyi gitu. Oh. Sampai akhirnya waktu perpanjangan kontrak itu tadi gue bilang aku udah ya gitu karena aku mau fokus di warna. Oh. Gitu. Dan akhirnya kembali lagi ke Indosiar beberapa waktu setelah itu sebagai penyanyi nih, nggak Sebagai presenter. warna. Terus produser gue, jadi juga lo gitu. Hai. Oh gitu, asik ya. Sementara semua orang itu berlomba-lomba. Aduh, gue udah dapet nih presenter. Gue akan pertahankan karir gue WMD di sini. Lu malah bye-bye. Gue Ya. pengen menekuni dunia yang gue suka. Karena di darah gue, di darahku tuh in my blood itu sebetulnya tuh aku tuh sangat suka banget sama nyanyi, sangat suka banget gitu sama nyanyi gitu. Karena Jadi udah bukan hobi lagi ya. Udah udah. kalau hobi kan sekedar suka ya. Iya, ini suka banget berarti udah iya. jiwa ya. Oke. Nah, terus ketika nyanyi aku rasa aku udah achieve gitu ya. Terus ada tawaran untuk berakting kan. Terus akhirnya kenapa enggak aku coba gitu. Tadinya tuh aku kayak wagu gitu kalau orang Jawa bilang. Aduh, iya aku gitu kan. Sampai akhirnya aku ikut drama musikal waktu itu yang ngajar almarhum Didi Petet. Oke. Terus gue tanya, Mas Didi, aku tuh bisa acting gak sih sebenarnya gitu? Karena kan kalau dinyanyi sendiri tuh ada orang yang satu bisa nyanyi, as in bisa nyanyi beneran bagus dan gak fales dan bisa dijadikan mata pencaharian. Terus dua, Sekedar bisa nyanyi. bisa nyanyi gitu ya, tapi bisa kalau dilatih dia bisa Jadi jadi bagus. bagus. Yang ketiga menganggap dirinya bisa nyanyi gitu. Padahal sebetulnya nggak bisa. Oke. Yang keempat tone deaf gitu. Kalau dia nyanyi ada gitu. Kalau di acting gue termasuk yang nomor berapa? Gue tanya gitu Oke. kan ke Mas Didi. Mas Didi bilang kamu tuh sebetulnya bisa acting, cuman memang perlu latihan. Harus dilatih karena acting tuh adalah apa yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya. Karena gue latihan lah sama Mas Didi almarhum, sama Mas Ayu almarhum gitu kan. Lalu dari situ ikutan musikal. Nah musikal kan nyanyi iya, nari iya, acting iya kan. Jadi kayak Itu sebetulnya udah diwarna ya. Kamu udah Udah. terkenal di mana-mana ya. udah gitu terkenal di mana-mana seolah-olah Ya, itu gua- warna kan gila waktu itu. Iya, Siapa yang nggak alhamdulillah. tahu? Oke. Jadi ketika ikutan, tapi tetap aja semua proses musikal tuh harus di casting gitu kan, dan semua film yang aku ikutin juga sinetron aku ikutin semuanya di casting gitu kan. Jadi ketika akhirnya musikal tuh dapat, ya udah aku latihan gitu. Jadi dari situ tuh aku kayak bener-bener jadi acting ternyata menyenangkan ya gitu. Baru dari situ aku mencoba untuk casting sana sini gitu. Susah nggak sih nyanyi sambil acting sambil nyanyi gitu? Kayak di musikal kan berarti kita acting dulu terus nyanyi gitu kan? Iya. Susah nggak sih? Awalnya tuh kan aku dulu tuh pertama kali ikut musikal tuh musikalnya Mas Guru Soekarno Putra. I see. Itu lebih ke Daya nyanyi Cinta. apa nari-nari sambil nyanyi kan? Nari sambil nyanyi tapi ada actingnya Mas Didi yang oke. latih tuh, Didi Petet tuh Oh, gitu. oke. Dikasih tahu Nina kamu tuh masih nyanyi dan bergaya. Jadi menari dan menyanyi. Jadi stepping yang aku lakukan itu kalau di atas acting itu kan apalagi teater ya. Setiap gerakan yang lo lakukan itu tuh ada artinya gitu. Lo nggak cuma pindah dari satu titik ke titik yang lain gitu. Diajarin sama Mas Didi. Lo tuh mau pindah ke sini dari satu titik ini mau pindah ke situ ngapain? Tujuannya apa? Setiap gitu tuh ada tujuannya gitu. Terus gitu ya gitu. Kamu harus rasain dulu apa yang kamu rasakan sama pasangan kamu. Waktu itu kan aku punya pasangan ceritanya ya. Ada partnerku di atas panggung.
lo rasain dulu, terus baru lo geraknya jangan diatur, geraknya sesuai dengan natural. dengan apa yang lo rasa. Jadi saat berakting itu aku diajarin untuk get in touch with my feelings. Yang selama ini gue pikir apa sih gitu, ternyata wah gila ya, kayak gini ya, susah juga ya gitu. Karena selama ini kita sebagai manusia suka abai kan sama rasa yang apa yang kita rasa. Kita kayak robot aja sehari-hari kerja gitu. Oh ternyata acting tuh gitu, menyatukan diri kita dengan jiwa. Makanya kalau bukan keluar cuma jadi dengan keren jiwa, banget. rasanya. Makanya itu keren banget ya kalau kayak misalkan Mas Didi Petet itu kalau acting tiba-tiba berubah gitu, keren banget ya. Oh kebetulan aku pernah tuh main bareng. Waktu itu satu produksi gitu, tapi nggak banyak karena aku jadi nggak bisa belajar banyak dari Bapak. Tapi emang keren banget sih itu. Nah ngomong-ngomong itu adalah perjalanan kamu di nyanyi. Nah katanya kamu juga pernah berkarir di luar negeri. Nggak berkarir. Apa itu? Jadi dulu itu aku tuh pernah ikut pertukaran pelajar kan ke Amerika. Ke Amerika. Nah terus di situ tuh aku tuh mulai, sebelum aku berangkat waktu SMA itu aku tuh baru mulai nyanyi gitu, baru mulai menang namanya Cipta Pesona Bintang dulu. Banget itu. Itu acara TV ya dulu ya, acara TV di RCTI, festival-festival. ya, festival nyanyi. Kamu menang. Aku menang juara 3, juara 2-nya itu Reza Artamevia, juara 1-nya Reza. Juara 2-nya siapa aku lupa, tapi aku lawanku tuh Shakila, Edo Kodologit, berat-berat Jo. Terus gue menang juara 3 kayak Itu SMA ya? SMA. Masih kecil ya? Masih lumayan lah. Oke. Terus ke Amerika setahun untuk ikut pertukaran pelajar. Tadinya kan rencana mau kuliah di sana kan. Tapi akhirnya nggak jadi gitu. Terus ketika pulang udah aku coba nyanyi lagi deh gitu. Nah waktu di Amerika itu aku choir. Belajar nyanyi. Terus nyanyi. ikutan choir. Terus punya guru nyanyiku itu, guru choirku itu mau ngetutor aku privately gitu loh. Jadi enak. Dari situ aku kayak wah gini tuh nyanyi seneng ya. Nah, pulang ke Indonesia aku fokus ke nyanyi. Emang jiwanya nyanyi sih ya. Emang Banji tampil nih. Kamu merasakan kamu suka nyanyi itu dari kapan? Dari meletek? Enggak. Jadi dulu itu kan aku tuh memang keluarganya keluarga seniman. Bapakku tuh musisi, guru juga. Dari kecil tuh aku tuh sama ayah ibuku tuh dipaksa dan untuk belajar piano. Yang aku sebel banget saat itu, tapi sekarang aku merasakan manfaatnya gitu. Biasa, bener. Nah, terus abis itu jadi nggak pernah tuh aku nyanyi sampai ketika akhirnya SMA kelas 2 atau kelas 1 di Jakarta. Jadi gini, almarhum Elva Sesioria itu tuh orang Bandung kan. Saat dia pindah ke Jakarta dan membuka sekolah musik MS untuk pertama kali di rumah bapakku. Oh, I see. Gitu. Jadi Abang Elva sama bapakku tuh kayak sohib banget gitu ya. Bang Elva tuh sering banget ada di rumah. Suatu hari gue keluar kamar mandi, gue nyanyi-nyanyi gitu. Terus Bang Elva ngeliat, "Dek, nyanyi yuk." Gitu. "Kamu bisa nyanyi tuh." "Nggak bisa Bang," gue bilang gitu. Kata papa, "Aku nggak bisa nyanyi." "Bisa, sini Abang latih." Dilatih lah gue sama Bang El. Aduh beruntung banget ya hidupmu. Ya, alhamdulillah. Dari situ baru gue nyanyi. Gitu. Wajar kalau kamu jadi penyanyi hebat ya sekarang ya. Karena emang ternyata di lingkungannya aja sendiri orang-orang hebat yang membentuk karakter kamu gitu. Tapi, ya. Tapi jangan salah, buat teman-teman yang nontonnya kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa suara kita tuh suka aneh ya. Kayak aku dulu tuh ngerasa aku nggak bisa nyanyi, bapakku merasa aku nggak bisa nyanyi karena suaraku tidak seperti suara kebanyakan orang. Suaraku tipis, suaraku mezzo sopran, bukan yang teriak-teriak. Saat itu tuh kayak Dea Mirella, Reza Artamevia, harus yang melengking tinggi gitu. Teriak-teriak gitu ya, dan tinggi gitu ya. Suaraku nggak kayak gitu. Terus almarhum Abang tuh ngasih tahu, nggak setiap orang itu suka dengar suara yang seperti itu. Setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing. Karakter. Suara itu pun seperti sidik jari kita. Setiap orang tuh punya timbrenya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Ada yang suka dengan suara kamu dan suara kamu tuh bagus kalau dinyanyiin seperti lagu ini gitu. Dari situ gue mulai pede. Dan ternyata emang bagus gitu ya. Juara tuh. Punya ciri khas tersendiri. Iya. Waktu juara itu kamu nyanyi lagu apa? Someone That I Used to Love. Ya, itu jurinya almarhum Utha Likumahua sama Rita Nasution, satu lagi siapa aku lupa. Boleh dong sedikit. Aduh, masih bisa lah. Masih, Coba dong. Apa ya, tengah ya.
When I wake up each morning trying to find myself, and if I'm ever the least I'm sure I'll always remind myself, though you're someone in this world that I'll always choose to love, from now on you're only someone that I used to love. Wih, bagus banget ya. Emang ternyata bagus banget loh. Suaranya tuh adem gitu loh. Ada serak-seraknya ya? Iya. Ada serak-seraknya. Nah dulu tuh zaman dulu tuh suara serak-serak itu tuh nggak disukai. Oh, Tapi sekarang sampai Nadine Amizata sekarang semuanya semua suara serak. Sampai itu serak. tuh, sampai Guda nggak ada beda. Guda itu sampai seraknya parah. Ya ada kan tuh yang bilang, Guda nggak ada parah. Guda nggak ada. Apa? Ngomong-ngomong, kamu tadi si salah satu personilnya si Sarwana bilang kalau Warna itu sebetulnya dari solois. Emang gimana sih prosesnya ngumpulin itu terus kamu tiba-tiba gabung di sana? Jadi dulu itu ayahku itu yang membentuk Warna, gitu kan. Jadi dulu tuh ada namanya lomba kayak karaoke dari zaman dulu kan ada banyak banget ya lomba-lomba karaoke kan, iya karaoke bener, singing festival. Karena karaoke baru kan waktu Betul. itu. Oke. Jadi itu mempopulerkan karaoke yang ada atau mesin-mesin karaoke yang ada kayak Panasonic tuh bikin karaoke festival sampai mendunia gitu kan. Sampai tingkat dunia maksudnya. Terus Kamu juga ikutan? enggak. Enggak. Jadi akhirnya dulu aku itu saat karaoke festival itu menjamur dan lomba-lomba nyanyi menjamur, aku udah satu grup dengan Teresa. Apa itu? Mas Nugi sama Nugi burung Gary. pipit? Nugi burung pipit, Oke. burung gereja. Iya, burung gereja. Burung-burung lah itu ya. Pokoknya burung Iya. deh pokoknya. Kalau Nugi ngomonginnya pengen Iya. burung. Agak Puasa Bu. Terus sama Mas Gary Alf itu, terus sama Nito Alf juga. Jadi sama almarhum sama Bang James Sundah. Kok almarhum sih? Belum, astagfirullahaladzim. Belum? Enggak dong. Masih ada? Iya dong, masih dong. Iya kan? Panjang umur Bang James, nggak Jangan tahu gitu gue. dong. Emang masih? Tekong mau gue. Jadi sama Bang James Sunda dijadiin satu gitu. Aku waktu itu masih nyanyi dengan mereka. Terus waktu kuliah akhirnya Bang James, aku harus udahan karena aku mau kuliah gitu. Oh ya udah, karena kan nyanyi malam kan waktu itu di kafe. Oh di kafe ya? Oh, jadi emang kamu dari kecil udah nyanyi di kafe? Waktu SMA ya? Setelah itu pas kuliah itu, Oh, pas kuliah itu. awal gitu kan. Terus akhirnya ikut sama almarhum Mas Tony Gunawan yang dulu banget itu ada namanya Prambors Cafe. Oke, iya, oke. Di situ aku nyanyi bareng sama Teresa sama Anto Hood, Mas Anto gitu yang main bassnya Mas Anto gitu. Nah terus Mas Tony tuh enak karena kalau misalnya lo kuliah lo nggak mau nyanyi nggak apa-apa karena kafenya dia sendiri gitu kan. Nah terus akhirnya bapakku bilang, daripada kamu nyusahin orang, kalau gue nggak kerja ya istilah gue nggak nyanyi gitu kan kosong tuh kafe ya kan. Oh iya nyanyi, kan? benar. Udah mending kamu keluar, kamu ikut sama papa aja. Papa punya grup Warna. namanya dulu Second Generation. Oke. Gitu, terdiri dari Dea, Sarwana, Joy Tobing sama Yunas dulu. Joy Tobing. Iya, karena juara-juaranya ini juara perempuan 1-2-nya tuh Dea sama siapa namanya Joy. Juara 1-2-nya tuh Yunas sama Sarwana. Oh, jadi gitu. Joy sebelum Indonesian Idol tuh dia udah juara di mana-mana ya? Udah, oke. Jadi dulu tuh saat lomba-lomba nyanyi, juara satunya kalau nggak Joy Tobing Dea Mirella. Kalau nggak Dea Mirella Joy Tobing gitu terus. Gitu. Nah, akhirnya dijadiin satu, aku masuk orang kelima. Gitu. Akhirnya nyanyi sama mereka. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Joy memutuskan untuk solo karir, dia keluar. Yunas pun memutuskan untuk pulang kampung ke Manado gitu kan, dan karirnya di sana, berkarir di sana. Masuklah Steven dan Ria. Oh gitu, jadilah album Warna. Terus waktu itu Sony Music kan bilang jangan Second Generation deh, nggak jualan nih namanya gitu. Oh gitu. Ribet dah gitu ngomong orang apa Second Generation gitu. Ganti nama Bank Indonesia. Oke, apa ya? Pas kita lagi gitu kan bareng-bareng. Kita sebut Warna aja. Soalnya kok waktu itu abu-abu warna kan kalau itu. Oh oke. Abu-abu monyet gitu. Lu nyindir gue? gue Sama soalnya. Terus Steven kuning gitu kan. Oh, Ria lebih ke gelap ya. Hitam muda ya. dia putih tua gitu kan. Jadi kayak
kita beda-beda deh, kita berwarna tapi beda ya, warna aja deh, akhirnya jadi warna. Oh ternyata jadi keberuntungan kalian. Iya, betul. Karena begitu keluar langsung boom ya. Iya, waktu itu kami tuh keluar terbantukan oleh Krismon. Oh iya, zaman dulu ada Krismon. 98. Oh, Jadi iya. saat Krismon itu banyak sekali pengiklan atau produk-produk yang biasanya mengiklankan barang-barangnya atau produknya di televisi, saat itu nggak punya dana untuk Promosi. untuk promosi, Jadi untuk banyak iklan akhirnya mundur. akhirnya nggak ada iklan, slot iklan kan kosong, Diisi. dimasukin oleh video klip Oh. gitu, warna Sheila on Seven itu termasuk iya. yang terbantukan banget. Dan memang video klipnya keren banget kan, zaman Alhamdulillah. waktu kafe ngehits Iya, itu. iya, Jadi dan memang musiknya juga enak itu musik kayak dance music saat gitu itu, ya. Rini Jadi ini kan enggak, saat itu tuh belum ada yang R&B gimana gitu kan. Jadi ketika itu keluar, jadi benar-benar orang, wah ini asik nih gitu. iya, dan memang enak kan buat Alhamdulillah. buat apalagi misalkan sambil driving itu enak banget Iya, kan. iya, Sampai iya, sekarang iya. loh. Sampai sekarang Ya, masih terima enak loh. kasih. Nah, pengalaman kalian paling seru selama berada di satu warna itu apa? Aduh banyak ya pengalaman serunya ya, karena udah 20 tahun, 29 tahun. Ya paling yang paling tidak bisa dilupakan. Adalah saat kami mewakili Indonesia di World Popular Song Festival Di mana itu? Filipina. Oke. Tahun 97. Itu tuh saat kami mau pergi, namanya masih second generation. Oke. Jadi saat kami pergi tuh udah ada 2 kontrak tuh waktu itu yang mau ditandatangani warna, Sony Music sama Warner Music tuh. Wis label gede semua ya. Alhamdulillah. Tetapi kita bilang tunggu ya, kita fokus ke ini dulu karena lagu yang dikirim. Sombong ya. Hah? Sombong sekali nih grup ini, sumpah. Nggak sombong. Orang bukan. lain sampai mohon-mohon, kemarin ada yang cerita 20 lagu gue dicuekin gitu. Ini sampai ngantri 2 brand gede, 2 label gede. Soalnya kan memang saat itu kan nggak ada grup yang laki perempuan, ada cuma Abitri kan waktu itu kan. Perempuan. Nah, perempuan aja nih laki perempuan dan lucu dan bentuknya kan macam-macam ya. Nah, gitu, beda-beda beneran. gitu, ada yang tinggi, ada yang Benar. pendek gitu kan. Ada yang Cina, ada yang ada pribumi, yang- iya, gitu, oke. ada yang dari timur, ada yang dari mana gitu kan. Jadi benar-benar beda-beda gitu. Tapi kita waktu itu mau fokus ke Manila, ke Filipina karena lagu yang dikirim untuk itu adalah lagunya Warna sendiri. Oke. Lagunya Warna tadinya rencana awal itu akan dinyanyikan oleh Rita Effendy. Sampai akhirnya aku bilang ke ayahku, karena ayahku termasuk salah satu panitia yang sortir itu kan, Oke. dekat sama Yang menyeleksi lah ya. menyeleksi lagu-lagunya. Disortir barang kali ya. Menyeleksi lagunya bapakku sama almarhum Sadikin Sukra. Oke. Terus akhirnya kita bilang ke papa sama ke Om Ikin almarhum, kenapa nggak Warna aja yang nyanyiin? Terus Om Ikin gini, siapa sih Warna gitu? Siapa sih Second G gitu? Adalah anak-anakku, kata si bapak gue bilang, Sarah, coba dengerin lah, karena kan kami waktu itu udah mulai nyanyi di Friday Jazz Night, di Oke. Ancol, terus di mana-mana udah mulai nyanyi kan, boleh deh gitu, nyanyi, dan akhirnya berangkat ke Filipina, menang juara 1. Nah itu tuh melibas. Yang ikut itu adalah Amerika, Filipina sendiri, Singapura, ada 13 negara, Denmark, Finland, mana gitu. Dan yang kami tuh dipandang sebelah mata karena kecil-kecil. Oh, orangnya Kita datang- kecil-kecil. Kita kan berlima nih kan kayak masih anak SD Anak waktu itu ya. culun gitu ya istilahnya. Iya, sementara Oke. yang lain itu tuh kayak bener-bener udah penyanyi profesional di negara masing-masing gitu. Kita datang pakai backpack gitu. Sumpah lo? Sumpah. Bukan ngartis bukan ya? Kagak apa artis, kagak adeng. Terus pakai celana pendek gitu kan, jadi kayak bener-bener santai gitu. Tapi dan saat kami mau berangkat ke Filipina itu 2 minggu yang perempuan-perempuan harus vocal rest karena radang. Oke. Jadi kita kayak gimana mau berlaga gitu iya, ya? Itu kita jadi selama seminggu tuh kita tuh di karantina di satu tempat untuk latihan. Tapi semua dokter tuh nggak boleh bersuara Lah? gitu. Jadi yang cuma bersuara laki-laki, sama kita cuma latihan koreografi, sama latihan make up, sama latihan rambut, karena semua nggak ada siapapun. Oh, nggak ada tim. Nggak ada tim apa namanya make up tuh nggak ada. ya. Jadi sendiri Kami semua. berangkat berenam sama Om Sadikin Sukra, bertujuh kalau nggak salah, sama satu lagi officialnya gitu. Jadi berangkat asik, jadi kita dandan sendiri, rambut sendiri, apa sendiri, semuanya sendiri. Wis, luar Gitu. biasa. Akhirnya kami baru
pertama kali bersuara lagi setelah 2 minggu rehat itu tuh saat latihan sama latihan di sana. Sama mau naik panggung. betul, sama orkestranya Filipina kan. Oke. Kayak 2 hari sebelum hari H kami latihan bersuara, terus orang-orang gitu ngeliat gitu kita Wandrit gitu. Kok keren banget karena gitu ya. karena dia kan suara tinggi banget dan melengking kan gitu. Dan secara keseluruhan tuh alhamdulillah saat itu tuh memang kedengaran bagus. Sampai ketika diumumkan juaranya tuh kita tuh nggak, jadi juara 3, juara 2 gitu kan, kita udah pakai jaket, udah pakai backpack lagi, udah karena siap-siap. udah gak kepikiran mau menang gitu Udah ya. gak kepikiran mau menang. Ya udah yang penting gue udah nyanyi udah gitu ya, gak ada beban. Iya, sampai kita ngobrol sama orang Singapura kan, peserta dari Singapura gitu kan. Selalu mau kemana ditanya gitu, mau pulang. Kan belum diumumin pesertanya. Udahlah gitu, kita kayak gitu. Udah bener-bener kayak gitu. Pemenang kedua gitu, runner up gitu. And the champion is gitu, Indonesia second generation gitu. Terus yang Singapura kita lagi ngobrol, lu dipanggil? Enggak, bercanda gitu. Lu dipanggil Indonesia gitu. Wah iya, langsung lepas jaket, lepas tas, bruk langsung ke depan berlima. Oh ya ampun, luar biasa. Yang buat aku sangat terkenang itu adalah karena salah satu juri, kami menyanyi dalam bahasa Indonesia, tapi ada translationnya tuh bahasa Inggris kan, artinya diartikan bahasa Inggris di buku tamunya gitu. Oh, zaman dulu pakai buku ya, Bu. Nggak ada digital belum ya. Itu tuh sampai salah satu jurinya tuh turun ke belakang, bicara sama kita, sampai gini, aku tuh nggak ngerti kalian ngomong apa, tapi kalian nyanyinya bagus banget, aku nangis gitu. Terus kita luar biasa, itu pengalaman paling tidak bisa dilupakan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kamu sempet keluar dari Warna bener? Oh iya dong. Kenapa? Karena ego. Oh, bukan karena udah laku kemana-mana. Emang bener ya? Nina pernah keluar? Nah, kalau judulnya tuh keluar tuh kita bilangnya merantau. Dia sama gue kan merantau. Kamu sama dia? Jadi dia dulu, pokoknya apa yang dia lakukan gue ikutin. Kayak somehow it seems like that. Kalian udah janjian aja gitu? Gong, tapi seolah-olah kayak gitu, padahal enggak janjian. Ya. Jadi waktu itu ada masalah apa? Aku pribadi. Ada masalah rumah tangga. Ada masalah internal. Oh, oke. Rumah tangganya Warna. Terus akhirnya aku memutuskan aku keluar deh, gitu. Akhirnya keluarlah dari Warna. Solo album. 13 tahun lebih aku keluar dari Warna. Aku bikin solo album. Aku gabung sama 5 wanita. Aku main film. Bla 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 gitu. Sampai akhirnya 2022. 2020 berarti baru kemarin 5 tahun yang lalu. Pas Covid. Dijadiin satu sama Mas Yofi. Oh gitu, bukan karena lu speed job karena Covid ya udah deh gue gabung lagi. Itu masih syuting itu. Masih siaran gue. Oh masih siaran ya. Masih syuting. Siarannya reguler lagi kan. Oke. Jadi kayak tiap hari ada gitu. Nah terus waktu itu sama anak Warna dibilang kita reunian yuk gitu. Oke deh reunian deh gitu. Reunian bikin satu lagu. Terus itu yang lagu apa? Lagunya Syafiq yang terakhir kita keluar 2022. Bukan Mas Yofi, lagunya Mas Yofi. Bukan. Okay. Tapi memang Warna itu deket banget sama Mas Yofi. Kami tuh deket banget sama Mas Yofi gitu. Terus akhirnya aku ngobrol sama Mas Yofi, Mas gimana ya? Sini udah kumpulin deh anak-anak Warna. Temuan lah di Citos. Tuh gue inget banget tuh. Pas puasa-puasaan juga. Pas buka puasa selesai itu kita ngobrol sama Mas Yofi. Mas Yofi bilang, ngapain sih kalian reuni? Udah balik aja gitu. Kalau misalnya emang jodohnya kalian tuh emang udah berenam sekarang sama Ari kan, udah gitu, nggak usah kemana-mana gitu. Nina ditekan egonya, Dea ditekan egonya, kalian juga semua tekan egonya, terima mereka berdua masuk. Nina sama dia udah masuk aja lagi gitu. Jalan lagi gitu. Terus aku pikir-pikir, iya juga ya gue ngapain ya keluarin dulu ya gitu. Kan kalau masih muda ya, gejolak muda. Gejolak kaula mudanya menggelora. Jadi dikit-dikit emosi kayak sumbu pendek Aries ini kan ya. Ngambek, keluar gue gitu. Keluar lah. Terus Mas Yofi, ngapain deh keluar? Nggak mau keluarnya pokoknya Mas gitu. Nggak sayang waktu itu mikirnya sayang kan ini grup udah cukup lama dan populer sangat gitu, nggak ada ya? Kan namanya ego ya, ego. Makanya ya teman-teman, kalau ego tuh sudah menguasai kepala, aduh kelar hidup lo. Makanya ditekan ya kalau punya ego ya. Nah sekarang kan setelah belajar mindfulness, setelah belajar tentang pengendalian diri, pengaliran energi segala macam, akhirnya gue pikir
oh iya ya gitu. Ini kan apa sih gitu. Gue pulang mati juga nggak bawa apa-apa Yes, kan. Gitu. Cuma bener. bawa amal ibadah doang kan gitu. Dan siapa tahu dengan warna gue bisa berkarya lebih banyak lagi Lebih banyak gitu kan. lagi. Saya yaudah deh gitu. Akhirnya masuk deh. Terus akhirnya anak warna juga mau dengan senang hati berbesar hati menerima dia sama aku lagi. Untuk gitu. kembali bergabung. Iya. Jadi sebenarnya ya ego itu tadi ya yang Iya. ada. Tapi setelah dipikir lagi dengan bijak, telah belajar apa tadi, pengendalian diri dan sebagainya. Pengendalian diri, pengendalian emosi, segala macam. Usia juga pengaruh ya, Bu. Kayaknya udah harus nggak duluan berapi-api ya, gitu. Ada sumupnya, ada apa? Meledak. Ter gitu kan sekarang. I see. Nah, begitu kalian keluar, warna tetap jalan atau vakum? Tetap jalan. Tetap jalan ya. Jadi waktu itu warna jalan sendiri, Nina sebagai solis juga jalan sendiri. Jalan sendiri di label ya. yang sama. Oke, Gitu. dan juga gabung di 5 Wanita itu. 5 Wanita produksi sendiri juga. Oh gitu. Oh gitu. Jadi memang 5 Wanita nggak punya sebetulnya label, 5 Wanita berdiri independen. Oh, independen ya. Jadi sebetulnya buat Nina yang waktu itu agak-agak sombong bilang gue nggak di warna nggak apa-apa, gue tetap sibuk gitu ya. Dan ternyata sekarang baru sadar, ternyata mereka adalah teman-teman, keluarga ya. Sampai aku bergabung sama warna lagi pun aku tuh masih sibuk, masih sama siaran, masih sama syuting gitu kan. Jadi kayak sampai waktu itu diingetin, lo bisa nggak bagi waktu gitu. Sampai akhirnya sebelum aku kembali ke warna, kita berenam nih ngobrol gitu kan. Kita ini tujuannya apa mau balik gitu. Kalau kita mau cari cuan doang, ayo gitu. Berarti kita nggak usah baper. Kalau dulu kan dikit-dikit baper. Sekarang nggak usah baper. Karena tujuannya cari duit. Betul, benar, iya kan? Profesional. Iya, profesional. Tujuannya cari uang sama kita mau apa lagi gitu kan? Ada tujuan-tujuan lain yang kita bicarakan gitu kan. Sampai akhirnya tapi tujuan utamanya dalam cari rezeki bersama. Berarti kita sama-sama mengarahkan ini secara bersama, nggak cuma profesional. Nggak cuma satu kepala aja gitu, atau beberapa kepala, tapi kayak semuanya gitu. Oh ya, jadi sekarang lebih mengerti gitu untuk membawa warna mau kemana, mau ngapain. Jadi sekarang kalau misalnya udah ngerti bahwa prioritas kami tuh nggak warna lagi, bukannya nggak prioritas ya, tapi maksudnya kami udah punya anak, ya, punya udah keluarga. punya betul. Jadi ketika dibilang bahwa anak gue gini, ya udah nggak apa-apa. Kalau dulu kan, gue harus gini. Kok lu gak latihan sih? Kok gini? Gitu. Sekarang gak bisa latihan karena gak apa-apa, ya udah. Gitu. Udah di take it easy aja gitu. Betul, ya. asal lo tahu bagian lo apa, saat ketemu dare nyanyi bagian lo udah bisa gitu. Dan ternyata sampai sekarang masih jalan ya. Rezeki masih mengalir. Betul, alhamdulillah. Itu kan motivasi kamu untuk kembali ke warna. Yuk kita cari duit bareng-bareng, kita berkarir bareng-bareng. Nah, kalau di 5 Wanita tujuan kamu apa motivasinya? Nah, kalau misalnya di warna kan kita cari rezeki bareng-bareng. Solo sendiri juga aku cari uangnya sendiri dari situ kan. Banyak ya jalannya. Alhamdulillah ya Allah, Gusti Allah tuh baik banget sama gue. Udah punya apa? Pesawat? Wah gila. Nah, kalau 5 Wanita. 5 Wanita itu tujuannya lebih ke budaya. Jadi kami berlima tuh kumpul, ada diinisiasi oleh Rika Ruslan. Anggotanya tuh Yuni Syara, Andin, Iga Mawarni, dan Nina Tamam gitu kan. Tujuannya itu adalah untuk menguatkan suara wanita gitu. Lagu-lagu kami tuh kayak lagu-lagu Mbak Rika sih kebetulan ya. Itu tuh tentang kebaya, tentang perempuan mandiri, tentang wanita gitu kan. Terus tentang cinta, tapi cinta yang nggak menye-menye gitu. Jadi kami punya misi bahwa perempuan Indonesia tuh harus menjadi perempuan yang tangguh. Hebat. Ya, tangguh dan berbudaya gitu. Tentang apapun tentang budaya Indonesia kami bawa gitu. Apakah itu wastranya, apakah itu kebudayaan dari bukunya, literaturnya, literasinya, atau apapun lah gitu. Nah, terus kamu bagi waktunya gimana, Bu? Itu kan di warna sendiri aja berenam itu susah banget loh. Gue punya grup ya, grup main bukan grup kerja. Nyocokin waktu aja susahnya minta ampun. Nah ini lu di sini ada, di sini ada. Lu jalan sendiri pula, siaran pula. Nah, satu udah gak siaran lagi, belum siaran lagi. Ada udah nawarin, cuman kayak masih belum deal lah gitu. Semoga ya Allah. TV apa radio? Radio. Radio masih rame ya sekarang ya? Udah berubah konsep, tapi masih ada pendengarnya, masih ada gitu. Nah, terus untungnya di 5 Wanita ini 5-5-nya ibu-ibu ya, gitu. Jadi udah lebih ngerti daripada warna. Kalau warna kan baperan gimana dulu kan, sampai akhirnya
ada yang merantau dan kembali lagi, akhirnya kita menyepakati lagi untuk juknisnya seperti apa gitu. Oke. Nah kalau 5 wanita dari awal tuh jelas gitu, kami adalah perempuan solis yang punya pekerjaannya masing-masing, tapi disatukan kalau ada acara budaya atau harus menyuarakan wanita atau apa, kayak seperti kemarin tuh kita nyanyi di Hari Kebaya Indonesia. Hari Kebaya Indonesia itu kan yang di perempuan 1.200 sisi perempuan semua. Iya, tentang nggak ada kebaya. lakinya. Nggak ada lakinya. Ya Allah, kenapa lu nggak diundang, Berto? Lakinya yang datang hanya Sandiaga Uno, Pak Jokowi waktu itu. Oh ya Allah, beruntung banget laki-laki itu ya. Segelintir laki-laki. Cuma 2 biji lakinya. Ada beberapa, tapi ada beberapa. Menteri-menteri gitu. Tapi yang datang tuh adalah 1.200 perempuan Indonesia. Nah kalau 5 wanita tuh lebih jelas gitu aturan mainnya seperti apa. Kalau gue nyanyi nggak bisa, ya udah nggak latihan. Latihannya kita cari yang seenaknya aja, asal ketemu dan untuk latihan gitu. Oh gitu. Dan itu kamu enjoy banget. Enjoy banget Ya, karena sudah jelas jadwal mereka. Beda enjoymentnya beda. Kalau di 5 wanita itu kita bukan vokal group ya, bukan vokal. Kalau di Warna kan vokal group, di mana harmonisasi itu penting gitu kan. Benar. Suara tuh harus kedengeran tuh pecahannya. Kalau di 5 wanita itu misinya yang penting gitu. Kami menyuarakan kayak terakhir tuh single terakhir kami itu adalah Kebaya Indonesia. Tapi sebelumnya tuh lagu damainya Guru Soekarno Putra. Gitu kan. Yang gimana sih lagunya? Iya, paham. Nah itu kan tentang kedamaian gitu kan. Jadi kami perempuan Indonesia 5 wanita yang menyuarakan kedamaian. Kita tuh beda-beda, tapi udahlah damai lah, kita mau ngapain sih jelek-jelekin orang, jelek-jelekin satu sama lain gitu. Syutingnya di Bali gitu kan, pakai baju Bali, pakai baju daerah, wastra lagi, pakai kebaya Bali. Pakai wastra lagi gitu kan. Jadi sebisa mungkin apapun yang kami kerjakan di 5 wanita ini nih mengandung unsur misi budaya. Oh betul. Gitu. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Ih, luar biasa deh ibu ini. Nah, setelah kalian bergabung di sini terus kita ngomongin single kamu. Saya kebetulan waktu itu pernah ketemu. Waktu itu saya bawain acara di PRJ ya, dan kamu lagi promo single ya. Itu setelah kamu keluar dari Warna, kamu keluarin itu. Setelah keluar dari Warna, aku keluar. Jadi pas saat bersamaan Warna selesai nih album ketiga. Jadi dulu tuh Pak Yan Juhana, produser dari Sony, itu udah nawarin aku untuk bikin single. Solo. Bukan single, solo, album. Tapi saat itu Warna belum ngeluarin single kedua. Gue bilang, baru single pertama lu udah nawarin gue single untuk bikin sendiri album. Gitu. Nanti dulu deh om gitu, bukan apa-apa karena aku mau fokus 100% di Warna. Boleh nggak kalau misalnya masih berminat nanti setelah album Warna ketiga keluar baru kita fokus di solo aku gitu. Oh boleh. Gue pikir kan ya namanya kesempatan datang 2 kali, gue pikir ya lupa kali dia gitu. Ternyata setelah album ketiganya Warna keluar yang masih ada, ditanya lagi, mau nggak kamu bikin album? Oh mau gitu. Saat itu ada gejolak di internalnya Warna, terus akhirnya kok keluar. Tapi kewajibanku terhadap Warna 3 album selesai. Gitu. Promo apa segala macam selesai. Baru aku fokus ke solo gitu. Dan lagunya lumayan diterima di masyarakat. Alhamdulillah. Itu juga solonya tuh dari Sony Music pindah ke Naga Suara, sekarang di Signature. Lah, gitu. Kok bisa begitu? Karena jadi udah ada berapa album solo? 1 album, tapi ada beberapa single. Ada gitu. banyak single gue banyak gitu. Jadi yang setelah Ya single berikutnya tuh ada Lollipop Love, terus ada Lollipop Love ya. Lalu ada Lala Song, lalu terakhir paling baru nih Lebur. Lala Song tuh yang gimana ya? Gue inget deh. Gila lo, itu lagu hits banget lo 3 itu. Nana pengen denger yang lain juga pengen denger kan ya? Ya Allah udah tadi nyanyi, ya Allah. Nana belum. Sarwana tadi nyanyi 5 lagu lebih loh. Gue 12 lagu mau pasti nyanyi, mau dia. Coba dong Nana. Yang mana nih? Yang ya itu. Ya aku terima dirimu jadi
teman hidupku. Suka gue plesetin soalnya. Bagus banget loh. Teman tidurku. Biasanya gue Oh gitu. Teman hidupku, Ista teman gila hidupku. kadang-kadang ya jadi teman tidurku. Mau. dong. Kalau teman hidup kan maksudnya teman tidur, Iya ya kan? bener. Nah, oke, karena suaramu bagus, kamu udah nyanyi kemana-mana jadi presenter, terus denger-denger kamu juga daber juga ya. Tapi emang waktu itu kita pernah sih satu produksi waktu itu, Ya. cuman kita beda scene. Iya, yang iya, kamu iya. jadi istri-istri Iya, dari betul, Zeus ya kan. Emaknya Hercules. Maknya Hercules. Nah, aku tuh jadi Hermes waktu itu, Oh. sahabatnya Hercules. Oh iya. Nah, siapa yang membawa kamu ke sana? Kalau aku kan jelas nih, aku bergabung dengan Sanggar Prativi, aku Iya. dididik di sana, kemudian aku dapat peran itu. Nah, kamu kan penyanyi, kok tiba-tiba bisa masuk ke situ? Jadi sebetulnya ini semua kerjaan Steven. Oke. Karena Steven itu adalah music directornya yang bukan music director ya. Jadi kan lagu yang Project Disney itu ya. Project Disney. Project Disney itu kan dulu itu kan ada bahasa Inggrisnya, Iya. bahasa Indonesia kan. Ya, jadi kebijakan mereka itu setiap negara harus mentranslate. Yes. Karena kan yang nonton anak-anak nih. Yes, Jadi disajikannya harus sesuai dengan bahasa Betul, masing-masing. betul. Tapi dengan standar harus sama persis dengan yang Nah. di sana. Ya, kan ada nyanyi-nyanyian kan. Kalau Walt Disney kan? selalu ada nyanyi-nyanyinya. Ya, nah alhasil si Steven ini dapat pekerjaan untuk mentranslasi atau merubah, Mendaber. mendap suara penyanyi-nyanyi tadi itu pakai lagu Indonesia. Oke. Kan daber-dabernya belum tentu bisa nyanyi ya, gitu kan. Bener, ya. Akhirnya dipanggillah Warna gitu. Oh. Jadi kami yang bagian solonya sopran siapa, bagian mezzonya siapa, bagian altonya siapa, itu masing-masing tuh dapat gitu. Oh, gitu. Terus dari situ akhirnya ini tanggung nih kata. Jadi ada directornya juga tuh ya, yang iya, director Kak vocal Abud. director. Ya. Betul. Mau nggak cobain kamu jadi ininya gitu? Ini nggak banyak kok, cuman Beberapa part gitu beberapa ya. part. Boleh deh gitu. Saya coba udah Jadi. gitu. Oh, gitu. Tapi selain itu juga aku juga ngisi suara di ini Life of Pets Ih, itu. banyak ya, Bu, kerjaannya. Alhamdulillah. Pesawatnya ada berapa di rumah? 12 telusin Pak. Udah bingung mau taruh di mana. Gitu. Oh gitu, Life of Pet itu produksi mana? Indonesia. HBO. Oh, oke. Jadi HBO kan film-film HBO tuh yang mau masuk ke Indonesia kan sama kan pasti Harus kalau kita di-dubbing. iya kalau kita buka HBO pasti ada pilihan bahasanya, pilihan apa bahasa Indonesia. Waktu itu kebetulan Life of Pet yang dipilih salah satu itu aku gitu. Ada banyak castnya, ada Nikta Gina, ada Rio Dewanto, ada namanya Bayu Oktara, salah satunya aku gitu. Oh gitu. Coba dong pengen tahu kalau kamu terserah mau yang di Walt Disney atau itu. Kalau kamu dubbing seperti apa? Aduh lupa harus baca skrip. Satu aja kalimat nggak usah. Masih inget masa sih nggak lu? Lupa gue dulu lama banget. Life of Pets tuh lama banget. Sekarang Life of Pets kedua udah ada. Ya udah malah. Hercules. Itu lebih lama lagi. Jumina. Ya udah kamu ini aja siaran radio. Kan pengen tahu kalau nyanyi orang semua udah tahu deh gitu. Tapi kalau dubbing juga oke, orang oke bisa ngebayangin. Nah, tapi kalau siaran radio kan hanya orang Jakarta. Kan kayak begini doang ya. 97,9 FM Female Radio. Kembali lagi nih sama Nina Taman. Hai Femalicious gitu loh. Centil loh. Iya dong. Kan radio perempuan. Itu radio terakhir Loh, gue. kok terakhir kamu di female? terakhir Kan dulu female. di radio kan? Betul. Oh gitu. 10 tahun di radio, terus berhenti, terus akhirnya 4 tahun di female gitu. Nah, tahun ini saya data nih. Tahun 2012 Nina juga jadi juri audisi Idol. Oh, iya betul. Hits lah. Semua loh. Jadi dulu itu kalau nggak salah sepengetahuan aku ya, mungkin aku salah tapi mungkin juga benar. 2012 itu Awal-awalnya. tahun berapa? Episode berapa itu? Gue lupa. Yang kedua, kayak kedua apa ketiga gitu loh. Oh gitu. Jadi Kan yang gini. satu Joy Tobing juaranya kan, temen lo sendiri. Iya. Jadi saat itu Agnes tuh pindah ke Amerika. Oke. Masih belum tahu tuh. Gue bisa ikutan jadi idol apa enggak, juri idol apa enggak. Oh, tadinya si Agnes. Gitu. Oke. Akhirnya yang keliling itu akhirnya dibawalah Hedi Yunus, Andin, aku. Keliling Indonesia.
keliling beberapa daerah. Jadi Oh, oke. beberapa daerah tuh dibagi-bagi gitu loh. Untuk Ini- audisi. Audisi. Oke. Peserta tetapnya adalah Mas Anang dan Mas Dani. Oke. Saat Oh, itu. oke. Sempat berapa kota itu kalian jalan? Aku sempat berapa? 4 apa 5 Oh, gitu. lumayan ya. Lumayan banyak gitu. Hmm. Jadi sempat gitu terus akhirnya Agnes pulang untuk jadi juri Jadi tetapnya lagi. Oh, Tapi juri kelilingnya tuh Hedi, Andin sama aku. oh, oke. Gitu. Oh, jadi sebetulnya semua kamu jalanin ya. Nah ya, selama halal ya. Dan bisa. Dan bisa dan nggak Oke. ngambil jatah orang ya nih. Nggak apa-apa dong ya. Halal-halal aja ya, sah-sah aja ya. Enggak, kalau halal sih ya, kalau jangan ambil jatah orang. Yang penting itu ya. Jatah diri nggak apa-apa. Iya, jangan korupsi gitu maksudnya. Kalau gue lihat di TikTok nih, kalian terakhir-terakhir nih sering cover lagu. Terus aduh, yang terakhir keren banget tuh, sampai aku share loh Masa ke sih? sahabatmu itu. Siapa? Ini keren banget sih, Garam Vivi. dan Racun. Ya aku Astaga. share ke Belanda sana, lihat deh, ini keren banget. Dia Alah. bilang, itu gimana ceritanya? Emang kalian sudah nggak eksis sehingga kalian cover-cover lagu-lagu itu. Jadi- Katanya Warna masih eksis sampai sekarang. Enggak, jadi kan gimana caranya supaya kita sekarang kan gini ya, zamannya sosial media. Kalau orang kami sebagai Warna itu kan dibilangnya grupnya tuh grup tua gitu ya, muda enggak, baru enggak, tapi lama banget juga enggak gitu kan. Jadi gimana? Nanggung ya? Nanggung gitu. Jadi gimana caranya supaya orang tahu bahwa kita tuh masih ada. Salah satunya adalah sosial media gitu. Jadi setiap Senin kami tuh latihan di rumahnya Steven setiap Senin. Setiap Senin. Bukan untuk macam-macam, tapi memang untuk latihan aja supaya kita Stabil. mengasah stabil, betul. Nah kalau nggak latihan kan lama-lama Iya. kayak otot ya, Bener. sebentar suara tuh kan kayak otot ya, kalau nggak dilatih dia akan rusak. Nah terus akhirnya kami latihan, nah, terus latihan terus iseng deh ya, kita masukin ke TikTok, yuk kita cover lagu yuk gitu dulu. Oh ayo deh, dasar banci nyanyi semua ya Nek gitu. Akhirnya kita yuk aja gitu. Akhirnya segala macam lagu tuh kita cover gitu kan. Oke. Sampai terakhir Garam dan Racun ini, anakku seneng banget lagu ini. Terus akhirnya si Dea juga bilang, ini pakai Garam dan Racun aja, Garam dan Racun. Apaan sih Garam dan Racun? Gak ngerti gue gitu, gak main TikTok ya, anak gue main TikTok. Oke. Terus akhirnya nyanyilah itu Garam dan Racun gitu. Oh, sempat viral kan? Viewernya banyak banget kan? Iya, sampai kita dipanggil lapor Pak, tau gak lo? Oh gitu. Gara-gara Garam dan Racun. Nah, oke, ngomong-ngomong, kayak kamu cover gitu, kamu izin nggak sih sama pencipta lagunya? Enggak, kan gak menghasilkan uang. Kalau nggak sekali-sekali uang nggak apa-apa ya? Dan gak sampai satu lagu full kan. Oh oke, jadi aman. Aman. Nah, ngomong-ngomong, untuk sekarang ini kan kasus apa ya? Royalty. Royalti. Sekarang lagi ada konflik nih antara penyanyi dan pencipta lagu. Iya. Nah, kamu kan sebagai seorang penyanyi yang suka bawain lagu orang juga, gitu. Bagaimana pendapat kamu untuk kasus ini? Aduh, kalau aku sih ya, alhamdulillah selama ini nih Warna tuh udah dari dulu kan memang ada peraturan yang 2% dari nilai kontrak, bukan nilai kontrak, nilai event kan, dan itu tuh selalu dimasukin ke kontraknya Warna. Riders. Bukan riders, ke kontrak. Kontrak. Gitu. Oke. Jadi si penyelenggara harus bayar ke LMK Oke. yang ditunjuk gitu. Masalahnya bayar apa enggak kan kita nggak tahu ya. Kita nggak ngerti, bener. Gitu. Tugasnya Tapi- mah nyanyi-nyanyi aja, udah selesai Betul. gitu ya. Tapi yang pasti kalau aku pribadi, aku tuh kepengen semuanya sejahtera, nggak cuman Penyanyinya penyanyinya aja. aja. Oke. kalau sampai pencipta lagunya itu nggak bisa ikutan sejahtera, Mm-mm. sedih sih. Oh, Gitu. Oke. Jadi kalau gue atas dispute yang terjadi, ini gue berharap ada jalan tengahnya lah gitu. Kalau mau direct licensing juga yang jelas peraturannya supaya kita juga supaya bisa enak, sama-sama enak. nggak Sama-sama cuman- hidup. Betul, sama-sama Oh, hidup, oke. sama-sama enak gitu. Karena kan penyanyi juga begitu ketika pencipta lagu mengeluarkan lagunya dibawain oleh penyanyi, kan yang promo pas segala macam si penyanyinya sendiri penyanyi. gitu. Apalagi sekarang label kan maksudnya nggak akan nge-push untuk promosi. promo, bener. Walhasil penyanyi sendiri harus promo. Promo kan juga perlu biaya segala dana, macam. waktu. Betul. Oke. Dan nggak semudah itu untuk bikin lagu tuh jadi
terkenal gitu. Jadi sebetulnya simbiosis mutualisme ya. Betul. Makanya diselesaikan secara baik-baik. Betul. Nah, lagunya Warna waktu itu kan hits banget tuh yang Rindu Ini ya. Rindu Ini. Boleh dong denger lagu kamu? Ya Allah, diminta nyanyi mulu ya. Iyalah. Ya gini ya. Kamu serasa konser 8 lagu minimal. Coba dong. Okay. Rindu Ini dong. Oke lagi. Apa gimana lagunya? Rindu Ini. Rindu ini terasa indahnya, andai kau ada di sini bersamaku berbagi rasa. Bagus banget ya. Nah, kalau dihitung-hitung dari boomnya lagu Warna itu Rindu Ini sampai sekarang udah berapa ribu show? Kok berapa ribu show ya? Iya dong. Berapa ratus ribu aja. Berapa ratus ribu? Sombong. Oke, berapa ratus ribu? Udah berapa ratus ribu ya? Gue nggak tahu. Itu keliling Indonesia banget ya? Keliling Indonesia banget. Sempet nge-boom juga di Malaysia. Oh, di Malaysia juga? Dan sempat juga di Jepang. Tapi di Jepang tuh kan buat untuk komunitas Indonesia sendiri. Gitu. Bukan untuk orang Jepangnya gitu. Nah, kamu waktu konser itu ada license gak dari si penyanyinya? Ada minta izin gak dari penyanyinya? Maksudnya dari pencipta lagunya. Penciptanya kan Mas Anang. Nggak ada, karena yang ngurus kan saat itu kan masih si label sama si penciptanya. Oh gitu. Penyanyi hanya menyanyikan saja lagu itu. Nah urusannya bagaimana? Saat itu kan masih belum jelas. Betul. Undang-undangnya belum jelas. Udah jelas, cuman belum diterapkan. Oh gitu. Belum diterapkan secara jelas gitu. Jadi kalau situasi sekarang kamu setuju kalau ada direct license gitu? Kalau sekarang sih kalau misalnya ada direct licensing kan, terus tapi ada LMKN juga buat apa gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kalau kayak ada dua ada dualisme gitu. Makanya kalau gue bilang sih, kalau aku pribadi bilang ya, diselesaikan, LMKN-nya dibenahi, betul-betul dibenahi supaya ini apa namanya, pencipta juga sejahtera. Orang menurut Sandiaga Uno ya waktu itu saat beliau masih menjabat jadi Menteri Pariwisata, kan harusnya dari penciptaan lagu aja bisa omsetnya negara tuh bisa sampai 1,4 triliun. Wow. Iya. Oh ya? Tapi yang terkumpul dari 2022 itu terkumpul cuman berapa belas miliar. Tapi 2023 saat dia menjabat menjadi Menparekraf itu jadi 23 gitu. Jadi lumayan, 23 atau 53 itu aku lupa deh, lumayan signifikan. Tapi dari 1 triliun kan jauh gitu loh. Artinya kan masih bisa berkembang lagi gitu. I see. Gitu Nah, sih. Kan sekarang jadi terpecah tuh mereka musisi ya. Ada yang pro Agnes, ada yang pro Ari gitu. Nah, kamu ada di pihak mana? Aku ada di pihak yang ada main aja lah. Kan kamu penyanyi nih. Termasuk kalau misalkan ada apa-apa kamu termasuk orang yang dituntut gitu kan? Iya. Nah, berarti kamu ada di pihak mana? Aku gak di pihak mana. Aku pihakku sendiri aja. Yang penting tadi aku bilang kan, gue tuh gak kepengen, aku pribadi tuh gak kepengen pencipta juga gak merasakan hasilnya. Oke. Itu karena kesian loh, Bo. Pencipta Ismail Marzuki, Bo. Hidupnya susah katanya. Iya. Padahal lagunya luar biasa ya. Gitu kan. Nah, gak kepengen juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau menurut aku sampai akhirnya ada persoalan seperti ini. Bagus ya. Bagus karena apa? Bagus bukan arti bagus gimana. Akan membawa perubahan yang lebih baik. Insya Allah akan membawa perubahan lebih baik. Jadi kan orang lebih aware gitu akan nasib-nasib pencipta lagu gitu loh. Kesian kan pencipta lagunya, penyanyi bisa berjaya, tapi pencipta lagunya yang seharusnya bisa makan dari royalti ini nggak dapet. Gitu. Walaupun penyanyi juga umurnya kan nggak panjang ya, gitu. Kalau pencipta lagu sampai dia mati pun, sampai dia wafat pun, meninggal pun, seharusnya royalti jalan terus. Harusnya. Tapi di Indonesia belum. Berarti kan sistemnya ada yang salah. Berarti sistem yang dibenerin. Berarti gitu. sistemnya. Bukan orang perorangannya gitu sih kalau menurut gue. Sih luar biasa. Nah. Kalau nih, ini Warna kan legend banget ya istilahnya legend. Kalau tiba-tiba ada ya produser yang ingin memfilmkan perjalanan Warna gitu. Wow. Amin. Siapa yang paling pantas memerankan kamu? Waduh. Pevita Pierce. Waduh. Siapa tuh yang duet sama Ari Lasso, siapa namanya yang bibirnya gini? Mukanya harus Indonesia. Oh, mukanya harus Indonesia. Berarti siapa yang lagi viral temen? Ariel Tatum? Enggak dong. Siapa? Jadi size aja beda Ariel Tatum ini. Atau Queen Salman ya? Yang anak kecil itu? Enggak. Enggak. Oh, Putri Marino. Oh, Putri Marino. Kan manis ya. Jo, berasa kayak Putri Marino banget gue.
tingginya dapet ya, Iya. cantiknya dapet ya. Cantik Oh banget gitu, ya, cantik banget cantik loh. banget. Amin, mudah-mudahan Amin. makbul ya. Nah Amin. oke, kamu bilang warna itu sekarang udah nggak ego-ego lagi. Pokoknya ada masalah, udahlah. Pokoknya kita yuk cari duit bareng-bareng Iya, ya. heeh. Masing-masing punya karakter. Nah kalau tiba-tiba ini salah satu ada yang harus keluar gitu. Siapa kira-kira yang? Hah? Aneh deh, jangan sumpahin dong. Nggak nyumpahin, ini sekedar tanya aja. Nggak ada sih, orang gini. Kami berenam, iya nih, Mas, sutradara Ya, coba. kan asalnya 5 nih, tadinya 5. Nah, jadi 6 Gara-gara kan? keluar jadi 6. Nah Ha-ha. kalau tiba-tiba nih produser menuntut harus berlima, nggak mau 6. Siapa yang Ya harus nggak bisa lah dikeluarin? kita ganti produser, susah banget. Jangan kayak orang susah. Ganti produser, cari produserin sendiri. Oke, yaudah. Sekarang gue ganti pertanyaannya. Dari ke-6 kalian ini kan solois semua. Heeh. Suaranya bagus-bagus. Heeh. Pasti ada dong salah satu yang menurut kamu suaranya paling jelek. Nggak Siapa? ada. Kalau suaranya jelek, nggak ikut di warna, mohon maaf. Tepuk tangan dong. Kalau suara jelek kita bikin grup lawak aja. Oh, gitu Nggak ya. perlu nyanyi. Kalau warna harus suara bagus. Ember, Dari yang bagus itu ada yang paling nggak bagus? nggak ada. Nggak ada. Bagus semuanya, termasuk gue. Hah? Oke deh, kalau gitu gue masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Banyak banget pertanyaannya, Kak. Oh, Kan gue mau interview lu oh emang. iya, oke. Oke, ini short question. Oke. Jadi kamu harus menjawab dengan cepat, spontan. Aduh ya. Tuhan, hadiahnya apa? Hah? Hadiahnya ada nasi bok, Lagi puasa. tapi berpuasa. Oke, nasional atau internasional? Hah, maksudnya apa? Iya, apa aja, pokoknya nasional ya. Mungkin barang-barang elektronik itu kan ada yang merek nasional, internasional. Karena aku cinta Indonesia nasional lah. Nasional, acting atau presenting? Acting, Main film atau nyanyi? nyanyi, Warna atau 5 wanita? warna. Solo atau grup? Nggak bisa ya warna 5 wanita dua-duanya lah. Ya, udah terlanjur. Oh, ya udah. Solo atau grup? Dua-duanya lah. Juri atau mentor? Juri. Masa lalu atau masa depan? Masa depan lah. Masa depan, oke. Tadi jawabnya masa lalu ya, yang Nono ya. Ya, Enggong. temen lo. Oh iya. Tadi warna atau 5 wanita bilang warna ya. Teh Rika. Makanya gue bilang, nggak bisa juga ya. Karena gue dua-duanya sama pentingnya gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Nasional atau internasional? Nasional kan gue cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Tapi kalau soal jodoh ya, kan Ika nggak tahu ya nih. Emang statusnya apa sekarang? Single. Oh, single. Single. Oh, sekalian promosi nih. Promosi. Jadi kalau dapat internasional ya alhamdulillah. Nggak apa-apa. Oh, oke. Gue tuh karena cinta kan nggak mengenal suku, ras, agama apa segala macam ya. Oh gitu. Jadi lebih suka produk internasional atau nasional? Maksudnya Oh, produk, produk apa ya. nih? Ya itu tadi jodoh kan salah satu produk ya. apapun. Oh, apapun. Kan yang penting kan soulnya. Soulnya. Nggak- Kayak kalau internasional nasional kan casingnya doang. Oh gitu. Jadi standar nasional ya. Ember. Oh, oke. Acting atau presenting? Acting. Acting ya. Lebih suka acting. Iya. Oh oke. Terakhir kamu untuk acting apa yang paling berkesan kamu sebagai siapa? Kan kamu bilang tadi sebagai perempuan susah lah, perempuan miskin, kasihan amat ya. Tapi Emang ada bener. satu yang membuat kamu tidak bisa move on dari itu. Ada nggak? Berperan jadi hantu gitu, Wah, setan enggak. gitu. Enggak ya? Oh, gue pernah itu satu ikut web seriesnya Ibu Sekar Ayu Asmara. Oke. Waktu itu masih main sama almarhum Alex Komang. Alex Komang. Oh iya, Alex Komang udah nggak ada ya? Iya udah nggak ada. Aduh, Terus- tetangga gue tuh. Iya ya. Terus aku tuh berperan jadi seorang perempuan yang di abuse. Oh oke. Ih, sama Alex Komang. Enggak sama suamiku. Oh, oke. Bukan Alex Komang suamiku. Jadi Oke. aku tuh ngadunya ke Alex Komang. Oh, oke. Mas Alex gitu. Pak Dukun gitu. Hmm. Nah, terus buat aku susah karena kehidupanku baik-baik aja. Oh. Gitu loh. Iya, saat itu tuh hidup gue tuh baik-baik aja gitu. Gue alhamdulillah gue gak ada abuse. Selesainya perpisahan gue sama bapaknya anakku juga bukan gara-gara abuse. Jadi buat aku untuk channel ke abusive relationship itu tuh nggak mudah. Oh. Tapi sama Pendalaman jiwanya itu, Benar, penjiwaannya ya. betul. Terus sama Ibu Sekar itu direkturnya tuh Ibu Sekar Ayu Asmara. Dikasih tahu kan ada reading, ada segala macam. Lo coba ini deh, coba ini, coba gini. Bayangin kayak gini gitu. Tap into your feelings gitu.
Terus oke, ketika itu terus coba lo main piano gitu. Lo bayangin lo punya anak, wah langsung buar gitu, terus marahnya dapat, terus sedihnya dapat, terus takutnya dapat, semuanya dapat gitu. Sampai ketika cut gitu udah selesai gitu kan masih Oh gitu. masih ketakutan sama busuk karena masih peluk-pelukin. Oh, ini apa namanya ini? Kebawa nih. Kebawa ini memang bukan profesional banget ya Bu ya. Dia nggak bisa stop langsung. Nggak bisa langsung stop. Oh, jadi kayak benar-benar dalam kayak gitu ya. Susah banget gitu. Depresnya dapat gitu. Jadi kayak Bu Oh, itu yang paling berkesan dalam itu sama teater itu aku ikutan musicalnya Art Suara apa namanya Tresna. Apa itu? Itu jadi ibu-ibu lagi. Ibu-ibu depres lagi. Oh gitu. Ibu depres. Yang itu susahnya karena saat itu aku baru punya anak, jadi lagi happy kan. Sementara aku jadi ibu-ibu yang akan kehilangan anaknya. Mau mati gue ceritanya. Jadi gue harus ketemu sama minta tolong nitip anakku ke ibuku yang udah 17 tahun aku gak pernah ketemu. Berantem sama ibu gue. Itu sampai director tuh Mas Mehmet namanya. Mehmet itu siapa namanya? Aku lupa ya nama panggilnya Mehmet. Iya tahu saya Mas Mehmet. Dia bikinin video klip juga kan. Nah, sama Mas Mehmet itu ditatar banget sampai lo masih belum dapat gitu. Lo harusnya gini terus di donder sama Mas Mehmet sampai akhirnya dari satu masa di satu latihan itu gue bilang that's it, gue nggak mau ikutan ini, gue bayar semua advance semua. Gue begitu, gue teriak-teriak saking lu udah depresnya gitu, sampai kayak gila nggak dapat semua kata kebun binatang keluar. Gue sampai nangis, gue teriak seteriak-teriaknya, terus nangis. Terus Mas Mehmet cuma ngomong apa? Pakai itu. Madrid gue pakai gitu. Gak lucu. Ternyata seberat itu ya orang berakting ya. Iya. Terus akhirnya sama waktu itu produsernya tuh Mbak Mea Panigoro gitu kan. Susah ya Nin, Mbak Mea. Jadi selama 5 bulan kami persiapan itu Hendra yang bagian kostum ya. 5 bulan kami syuting persiapan buat pentas. Kan aku happy go lucky anaknya, bisa kelihatan di selalaan gini. Gue minta gak ada yang deket sama gue. Jangan ngajak ngobrol yang chit-chat tuh gak perlu gitu. Kayak gue sendiri aja, gue berusaha untuk mendalami supaya dapat depresnya gitu. Supaya dapat, karena gue pulang ke rumah anak gue happy. Bapaknya anak gue juga happy. Hidup lo anteng lah ya jadi gitu. selama 5 bulan tuh aku benar-benar mengisolasi diri untuk nggak ketemu sama keluarga dulu, untuk nggak ketemu sama yang lain-lain apa gitu, supaya gue sendiri gitu loh, biar dapat hasil maksimal. Sampai sebegitunya ya kalau orang acting ya. Karena kan aku nggak cukup pandai ya untuk bisa tap into that feeling gitu, feeling of depressed gitu, feeling of anger, feeling of losing itu tuh saat itu tuh aku nggak bisa connect karena aku nggak pernah lose siapa-siapa, gue nggak pernah musuhan sama ibu gue gitu kan. Jadi ketika itu harus terjadi gimana ya gitu. Jadi aku berusaha untuk benar-benar nggak ngomong. Dan akhirnya sukses ya. Alhamdulillah. Oh luar biasa. Main film atau nyanyi? Nyanyi. Enaknya nyanyi ya? Ya, it's in my blood. Cepat selesai juga ya. Cuannya cepet ya. Selain cuannya cepet ya. Nyanyi itu aku lebih bisa menyuarakan lagu daripada menyuarakan kata hatiku lewat acting. Karena kalau acting kan you have to be someone else gitu kan. Lo harus jadi orang lain yang bukan elu gitu. Atau lo harus step into yourself yang selama ini lo berusaha untuk pendem. Gitu. Kita kalau orang sedih kita cenderung untuk mendem kan. Untuk depressed kita cenderung pendem kan, keluar baik-baik aja kan. Tiba-tiba mati bunuh diri gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Enggak gitu kan. Nah, nggak mau gitu kan, nggak susah untuk kayak gitu. Mendingan gue nyanyi tuh lebih bisa keluar gue, sedihnya gitu. Bisa keluar, happy-nya lebih bisa keluar gitu. Karena jiwanya juga udah nyanyi dari ya. Dan lagu-lagu yang gue bawain kan juga bukan lagu-lagu yang depresi ya, gitu. Lagu-lagu happy, lagu-lagu cinta gitu ya. Semua membuat bahagia ya. Warna atau 5 wanita? Warna dan 5 wanita. Sebetulnya cinta mati gue adalah warna gitu ya. Kalau worst come to worst harus memilih, ya gue akan pilih warna. Tapi sejauh ini semuanya bisa diatur gitu antara warna dan 5 wanita. Karena 5 wanita tuh juga bagus banget, misinya tuh bagus gitu loh. Tentang kebudayaan, tentang perempuan di Indonesia gitu. Ya udah gitu aja sih.
Frekuensinya lebih banyak mana untuk tampil antara Warna dan 5 wanita? Warna Warna ya? gitu. Juri atau mentor? Aku lebih suka juri. Juri ya? Karena kamu nggak bisa mentorin penyanyi gitu? Bisa, cuman gue nggak cukup sabar. Cuman itu ya. Masa lalu atau masa depan? Masa depan lah. Masa depan ya. Apa yang kita dari masa lalu? Future, we have to look for the future karena kita nggak pernah tahu di depan itu ada apa. Kalau masa lalu kita nggak bisa ulangin. Kita cuma bisa reminiscing, kita cuma bisa nginget. Oh ya bagus ya. Tapi kalau kita stuck in the past, kita stuck di masa lalu, kapan mau majunya? Kita nggak maju-maju ya. Tadi lu bilang lu tuh sekarang belajar pengendalian diri. Lu ikut gabung komunitas apa? Gue ikut belajar meditasi. Meditasi ya? Asik di sana ya? Enak jadi ya? Gue sejak kapan itu? Sejak 2000 berapa ya? 2000 pas 7 tahun lalu lah. Oh oke. 7 tahun lalu. Pas gue mau pisah dari bapaknya anak gue, itu tuh gue kayak ada empty gitu, kayak ada kosong, ada lobang gitu di hati gue. Sampai gue bilang kenapa ya gitu. Terus waktu itu bapaknya anak gue bilang sembahyang lah lebih banyak. Segala macam sholat gue jalanin, sholat sunnah, sholat apa, segala macam sholat gue jalanin. Mayat. Astagfirullahaladzim. Lah katanya segala macam sholat. Gak ada mayatnya siapa? Jangan sampai gue selalu sholatin ya, jangan ya. Makanya kan cuy. Nah jadi terus sampai akhirnya di tengah ke desperatean gue waktu itu, bener-bener keterpurukan gue saat itu, temen gue tuh yang udah ngajakin gue untuk meditasi dari 4 tahun sebelumnya, tiba-tiba bilang, Nin, gue ada kelas untuk singing bowl nih, healing through music gitu. Kok gue mau ikut ya? Ikutlah. Dari situ gue belajar meditasi, terus tahu ternyata ada yang namanya family constellation juga. Ternyata baru tahu yang namanya generational trauma yang diturunkan. Jadi this wholeness itu ya, yang bukan wholeness gitu, tapi kayak this whole inside of me itu bukan punya gue, punya ibu gue. Ibu gue punya ibunya lagi gitu. Jadi kayak gitu. Setelah satu-satu itu diselesaikan, udah I'm happier, much happier. Sekarang udah ngerti, sekarang ngelihat apapun sekarang nggak cuma dari satu sudut pandang. Gue bisa kayak zoom dari arah yang lain, bisa rotate gitu. Dia gini, kayak gini gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak universe tuh kayak buka pintunya untuk aku, untuk nata diri lagi. Dijatuhin banget ya, sampai harus pisah, sampai segala macem. Tapi dari kepisahan gue itu tuh gue jadi belajar banyak banget gitu. Oh gitu. Itu meditasi kamu udah jalani udah 7 tahun jadinya. Iya. Dan itu salah satu gila efeknya. Sih gue. Oh gitu. Nyaris gila. Nyaris. Dan sampai sekarang masih? Masih, alhamdulillah. Oh luar biasa. Jadi sebetulnya sholat itu pun juga bagian dari meditasi gitu bener. Kan. Tapi banyak orang yang melakukan sholat itu cuman ritual, cuman ritual asli, cuman kewajiban aja dan cuman ngomongnya aja. Padahal kalau kita pahami arti dari surat Al-Fatihah itu apa, masing-masing dari apa yang dibaca itu apa, itu tuh kayak doanya kita gitu buat Gusti Allah. Itu udah, lu mau doa apa lagi sih? Udah itu gitu. Tapi kan konsepnya beda antara meditasi dan sholat kan? Tapi kalau lu jalanin sholatnya dengan benar, itu meditatif. Oh gitu. Jadi hampir sama. Komunikasi sama Tuhan. Dibilang sama. Kalau sholat itu, kalau aku pribadi ya, jangan disamain sama yang lain ya. Kalau aku pribadi, sholat itu merupakan kewajibannya aku untuk kepada Allah. Iya. Caranya aku mendekat kepada Allah. Kalau gue kepengen gini deh. Kalau gue punya pacar ya, kan gue kepengen pacar gue seneng. Ya kan, Yes. Kalau pacar gue seneng, pasti itu energinya akan enak kan, Yes. akan balik ke gue lagi. Yes. Kalau gue bikin Gusti Allah happy, gue yakin Allah akan bikin gue happy, yakin banget itu. Karena gue nggak usah begitu aja, Allah udah bikin gue happy melulu gitu loh. Jadi in return, ya masa sih lo udah bikin happy terus lo melakukan sesuatu yang nggak membuat dia happy gitu. Jadi kalau positif ya akan balikin kita positif. Kalau gitu meditasi, gue lebih dengar ke diri gue sendiri. Oke. Gue diem gitu, Nin lo maunya apa sih gitu. Jawaban pertama yang keluar itu biasa yang gue lakuin. Oh, I see. Gitu. Udah nyampe mana kalau kamu meditasi? Gila, awang-awang langit ke-12.
Udah gila-gila. Enggak, karena gue pernah diajak meditasi, gue nyampe kemana-mana. Enggak, gue nggak nyampe sana-sana. Nggak nyampe sana-sana ya, Nggak. terus bisa ngelihat apa mata batin kita apa segala Iya, macam. jadi ada third eye di situ kan, yang bisa dibuka dan kita bisa ngelihat. Tapi itu kan semua itu kan sebetulnya kan imajinatif aja gitu Oh, kan. gitu, oke. Ada di dalam pikiran kita. Jadi nggak ada yang nyetop kita sebetulnya. Kita mau lari ke langit ke-7, ke langit 12 juga nggak apa-apa, bisa aja. Kita dibawa keluar ke bumi apa segala macam juga bisa. Tapi itu tadi kenapa gue nggak meninggalkan sembahyang gue. Meditasi itu bisa membuat gue lari ke langit 12. Tapi agama gue Islam atau si sembahyang gue yang membumikan gue. Ingat bahwa segala macam ini semua itu masih diatur sama Gusti Allah. Kalau nggak ada Gusti Allah, lo nggak akan bisa kemana-mana. Gitu. Jadi lo tetap 5 waktu tetap ya? Insya Allah. Oke. Iya. Walaupun agak bolong-bolong juga ya, tapi tetap diusahakan. Harus ya? Harus. Oke. Luar biasa perbincangan kita hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang ada di sini? Oke, udah dapet ya? Dapet katanya. Maaf ya, ngeditnya bingung deh. Ngobrolnya kemana-mana ya, sampai ke langit ke-12 ya. Tuh, apa tuh? Oke, satu lagi. Dari tadi satu lagi. Udah pertanyaan satu lagi. Itu produser gue ngasih gini, ini artinya ada kode. Kodenya, gue harus bertanya kepada Nina Tamam. Jadi Nina ini seorang apa? Semua kan dijalani nih, penyanyi, dubber, presenter, film, usaha juga. Iya, aku masak. Gue hobi masak. Punya resto? Enggak, bukan resto, tapi aku suka open PO gitu. Oh, open PO. Saat kemarin pandemi orang-orang sibuk sepedahan, gue gabruk mulu ya naik sepeda ya. Orang tanaman gitu, gue beli tanaman mati semua di tangan gue, semua mati di tangan gue, sedih gitu? banget gue. Iya. Panas berarti tangannya. Ember. Ya? Terus akhirnya saat itu gue lagi siaran kan, gue masak, gue coba, temen gue suka, si Eno, Poppy itu pada suka gitu kan, terus mau pesan lo beli kali gitu, ya lo jual nggak? Oh iya jual nggak ya gitu, akhirnya aku jualan juga. Akhirnya open PO gitu. Sampai sekarang. Oh luar biasa. Gitu. Jadi sebetulnya kamu ini profesinya apa? Semua gue jalanin asal halal. Orang biasanya menjalani segalanya tuh biasanya karena kondisi susah. Lu bukan orang susah. Nah terus apa ini profesi kamu? Nggak ada profesiku apapun. Apapun gue jalanin selama halal, gue bilang kan. Oh gitu. Jadi pejuang rupiah. Pejuang rupiah, pejuang uang. Masih punya anak loh gue yang kecil. Seniman aja. Oh nggak ada bapaknya soalnya ya. Ada bapaknya udah nggak ada. Oh bapaknya ada ya. Ada. Maksudnya bapaknya nggak sendiri di lah. tempat lain gitu ya. Sendiri gitu. Oke. Nanti mau cari bapak baru? Mau dong. Oh mau. Enggak, cari bapak baru. Cari pasangan baru, bukan bapak baru, bapaknya baru itu aja. Oke, pasangan baru ya. Oke, jadi kesimpulannya si Nina ini adalah seniman. Enggak. Seniman dan pejuang rupiah. Iya, pejuang rupiah. Udah pejuang rupiah paling benar. Oh, pejuang rupiah. Oke, fix mantap si Nina adalah pejuang rupiah yang berusaha untuk menjadi rahmatan lil alamin. Oh, luar biasa. Oke deh. Ini rahmatan lil alamin apa artinya? Apa tuh? Ya Allah. Rahmatan lil alamin itu adalah sejahtera bagi seluruh umat. Jadi nggak cuma manusia, tapi juga semesta. Oh oke. Ya, sejahtera jadi untuk semesta. jadi rahmat untuk semesta alam. Rahmat untuk semesta alam ya. Jadi semua kebagian dari perjuangan rupiahnya si Nina. Amin ya rabbal alamin. Oke, sobat mantap, itu dia bincang-bincang panas kita dengan Nina Tamam, dari yang asik-asik sampai akhirnya ngomongin terbang ke langit ke-7. 12 ke-12 sudah bukan 7 lagi. Sampai akhirnya ngomongin kompor semua ada ya. Oke, Nina, kapan-kapan kita main sini lagi ya. Boleh dong. Tadi janji kan mau berenam datang ke sini ya? Boleh. Habis lebaran. Cukup nih tempatnya nih. Pindah studio outdoor. Oke, sobat mantap, kita akan jumpa lagi dan jangan lupa tetap tonton di Fix Mantap, nggak kuku, au au.